Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kami ingin ulang Ustadz, lupa memperkenalkan diri. Astagfirullahaladzim. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Ustazah jangan gitu, biasa aja. Takut nggak Cuman dengar. dekatkan aja ya, nggak denger kali sih, memang nanti dikuatin suaranya. Ustazah pokoknya slow aja, santai aja, nanti kalau geser ke sini. Ya, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan saya Seri Desmawita sebagai calon guru penggerak angkatan 5 dan rekan saya Emi Rosida sebagai calon guru pula kan. Udah nggak apa-apa, lanjut aja. Iya. Nggak usah. Calon Nggak guru salah, nggak penggerak apa-apa. angkatan 5. Ya, tunggulah, ulang lagi lah. Enggak, maksudnya tadi kalau salah lanjut aja. Iya. Jangan saya klarifikasi gini iya. lagi. Lanjut aja terus. Ya. Saya tadi tadi ya. Setelah Nggak usah tiga, berniaga. dengan tiga skip, spasi baru bisa yang ngomong ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan saya Seri Desmawita sebagai calon guru penggerak angkatan 5 bersama rekan saya Ibu Emi Rosida ingin mewawancarai Ustadz sebagai kepala sekolah dari SDIT Nurul Azmi. Adapun wawancara ini adalah tentang pengambilan keputusan yang selama ini Ustadz jalankan terkait tugas Ustadz sebagai kepala sekolah. Ya, Bersedia Ustadz? ya, silakan. Saja Emi silakan. Baik Ustadz, saya mau menanyakan dua hal, tapi dalam hal ini yang paling saya tekankan itu cara Ustadz mengidentifikasi masalah ini. Kasus yang Ya. pertama itu tentang dilema etika, artinya ada kondisi benar dan benar. Contohnya apabila misalnya seorang guru di SDIT Nurul Azmi Medan punya kepentingan di keluarganya, saya misalnya ada keluarganya yang menikah. Artinya itu kan hari bahagia untuk keluarga mereka. Namun dalam hal ini dia juga punya tugas, contohnya pada hari Sabtu rapat. Bagaimana Ustadz mengidentifikasi masalah tersebut? Dan yang kedua itu adalah mengenai bujukan moral. Bujukan moral ini kasusnya adalah tentang penerbit ya Ustadz. Apabila di sekolah ini didatangi oleh dua penerbit dengan inisial Y dan E, tidak perlu saya sebutkan apa nama penerbitnya, dan mereka ini menawarkan kualitas buku yang bagus, namun salah satunya itu harganya lebih murah. Apabila Ustadz mengambil yang lebih murah kan bisa kosnya dipakai untuk hal lain gitu. Jadi bagaimana cara Ustadz mengidentifikasi masalah ini? Terima kasih, silakan dijawab Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kasus-kasus seperti itu ya memang tentu memancing dilema ya. Kalau saya sebagai kepala sekolah terlalu banyak mempertimbangkan juga, saya rasa efektivitas dan efisiensi waktu itu akan terancam juga di sini kan begitu. Jadi di saat seperti itu perlu keputusan cepat tapi tidak menyakitkan atau tidak menyinggung perasaan guru. Nah, itu harusnya seperti apa? Kalau yang selama ini saya jalankan, kita sudah di sekolah ini sudah diantisipasi dengan platform yang kita buat ya. Kita itu kan membuat platform Sakti itu, walaupun secara secara eksplisit Sakti itu kan sinergi, aktif, berbasis kinerja, teliti dan inovatif. Namun di sisi lain secara arti Sakti itu bagaimana orang bisa melakukan sesuatu yang tidak banyak orang bisa lakukan, nah seperti itu. Jadi dilema itu terjadi di semua sekolah, bahkan di perusahaan
ya, ataupun dalam organisasi-organisasi tertentu. Tapi kalau di sekolah ini, karena kita punya platform itu, kita sudah mendekatkan guru-guru itu dengan platform itu, yang kita jadikan keyakinan bahwasanya efektivitas pembelajaran ini di sekolah ini akan efektif, akan berjalan baik jika kita sama-sama mendekatkan diri kepada platform itu. Nah, jadi kalau kita sudah dekat dengan platform itu, maka pembicaraannya akan lebih mudah. Jadi dilemanya agak lebih diperkecil. Nah, saya hanya cukup mengingatkan ya gurunya akan platform kita yang sama-sama sudah kita yakini gitu ya, bahwasanya kehadiran kita itu adalah sangat penting gitu ya. Namun begitupun ya, jika si guru ini merasa gitu ya, merasa kepentingannya itu betul-betul sangat urgen gitu ya, tentu ada pertimbangan-pertimbangan ya. Contohnya track record guru itu. Kalau saya perhatikan selama ini memang dia rajin gitu ya, dia memang selalu hadir. Ketika tidak ada masalah memang dia hadir gitu ya. Tidak ada indikasi-indikasi bahwasanya si guru itu memanfaatkan situasi. Karena track recordnya selama ini baik, maka di situ akan jauh lebih mudah saya mengizinkan. Ya clear kan begitu ya. Oh, selama ini dia baik-baik saja kok, ya kan? Ya izin sekali dua kali apa salahnya kan begitu. Tapi kalau selama ini track recordnya itu sudah berantakan, sering tidak datang, sering terlambat, maka itu akan sulit mendapatkan izin di sini, karena guru itu sendiri pun tidak membuktikan bahwasanya dia dekat dengan platform sakti itu tadi. Nah, begitu. Jadi yang membuat guru di sini mudah, atau di 5 etika itu menjadi lebih mudah, kita rasa ya sama-sama aja kita dekatkan diri dengan platform baik-baik kita ya kan, karena itu menjadi investasi saat kita mengambil keputusan yang sulit. Nah, seperti itulah kira-kira. Kalau tadi masalah itu ya, apa penerbit ya? Dilema etika. Ini yang kedua, bujukan moral. Kalau masalah penerbit banyak ya, nggak 1-2 itu ya. Penerbit itu banyak yang datang dengan segala bentuk rupa produk mereka ya begitu. Jadi kalau di sini masalah penerbit itu mulai dari awal sampai sekarang tidak pernah ganti. Ya, saya hanya bisa bicara pengalaman. Di awal kita deal sama penerbit itu memang dia dulu yang datang gitulah. Ya, artinya si A ini memang datang duluan sejak sekolah ini dibangun. Nah, selama ini kerjasamanya ya baik-baik saja, masih bisa memenuhi kebutuhan sekolah. Kemudian untuk sekarang ini walaupun sering banyak yang datang gitu ya, masih saya tolak karena belum sempat ya kita untuk memilah-milah buku, karena jika sekilas kita lihat memang buku-buku itu sama-sama aja sih kan begitu. Belum lagi ini masalah kurikulum yang masih ini ya belum stabil gitu ya, sehingga guru-guru sekarang sedang sibuk membuat modul ajar. Jadi dari berbagai sumber buku, seolah nanti modul ajarnya jadi lebih bagus. Nanti buku-buku yang ditawarkan penerbit mungkin itu sifatnya tambahan saja, dan kita bebas kok di sini mau pakai buku apa aja gitu. Tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang pengambilan keputusan tadi. Langkah-langkah yang Ustadz ambil itu tadi adalah mendekatkan diri pada platform sakti sekolah tadi ya Ustadz. Yeah. Kemudian Ustadz akan mengambil pertimbangan-pertimbangan terkait track record guru jika bermasalah. Ada nggak Ustadz langkah-langkah lain yang biasa Ustadz lakukan selain hal tersebut? Ya, selama masalahnya itu masih pada tracknya platform, masih pada
peraturan resmi, saya rasa saya tidak punya cara lain. Saya harusnya menggunakan cara itu dulu karena cara itu masih relevan. Namun jika ada masalah baru yang memang belum dirumuskan SOP-nya, belum pernah terjadi gitu ya. Nah, itu biasanya kita koordinasi ya sama wakil kepala sekolah untuk meminta pendapat. Walau begitu pun kita tetap berkiblat pada platform yang kita buat ya. Maksudnya kita sudah punya aturan ya, kita sudah punya semangat juang yang sama, punya visi misi yang sama. Kemudian guru-guru punya investasi track recordnya selama ini dia bekerja. Saya rasa kalau itu masih relevan, pasti seputaran itu aja tuh ya kan. Tapi kalau nanti ada yang baru ya, kita biasanya rapat terbatas dengan wakil kepala sekolah. Nah, begitu. Baik, Ustadz, akan saya lanjutkan mengenai pemaparan Ustadz yang pertama mengenai dilema etika. Saya pengen tahu bagaimana keefektifan dalam pendekatan platform sakti itu kepada guru, karena kan kita tahu ini adalah hal yang sangat berat ya, dilema etika benar dan benar. Supaya dia efektif langsung terhadap si guru dalam sebagai kepala sekolah, Ustadz, agar dia efektif dekat langsung si guru dengan platform sakti itu, biasanya apa yang Ustadz lakukan? Ya, jadi kita senantiasa mengadakan pembaruan ya. Jadi sakti itu sekarang sudah sampai versi 8. Dari sakti pertama sampai sakti 8 ini itu sudah banyak segmen yang kita ubah-ubah gitu ya, sehingga guru itu terus merasa update. Kadang kita tuh gini ya, kalau kita meletakkan visi misi itu hanya di tembok begitu kan, nggak ada strategi untuk mengingatkan mereka tentang visi misi itu. Strateginya maksudnya secara alami ya, entah itu kita update program, kemudian kita buat semacam inovasi-inovasi, itu visi misi itu akan terlupakan. Sama dengan platform itu juga akan terlupakan. Maka kita harus mengupdate-nya, senantiasa mengupdate-nya, memperbaruinya, sembari kita mengevaluasi versi-versi lamanya itu. Jadi sekarang sakti 1 sampai 8 seperti yang kita lihat di sini ya, itu sakti 1 sampai 8 tuh ada guru yang masih mentok di sakti 2. Ada guru yang sudah sakti 5. Ada dia kesaktiannya sudah 8 itu, ada begitu guru kan. Jadi kita pun sekaligus bisa memetakan guru itu sudah sampai mana pengetahuannya gitu ya tentang kedekatannya dengan sekolah, dengan platform sekolah. Jadi cara yang dirasa efektif ya, walaupun butuh perjuangan. Karena kita bilang ya kalau efektif sebetulnya nggak linear dengan repot gitu ya. Karena efektif itu maunya singkat, cepat, tepat gitu ya. Tapi memang satu sisi kita butuh penyesuaian, butuh perjuangan ya, butuh terus mengingatkan. Tapi dengan mengupdate dan memperbarui versi-versinya itu, insya Allah guru itu akan terpacu juga dia. Ya walaupun tadinya dia sakti 3, sekarang udah sakti 8, tapi sakti 8-nya kalau diperbarui lagi, nanti dia akan tertarik ke sakti 5 gitu. Walaupun dia nggak terlalu bisa mengikuti guru itu ya, tapi dengan memperbarui seperti itu, update informasinya, update programnya, update pelatihannya, guru-guru juga di-upgrade, seolah mereka semakin dekat dengan sekolah seperti itu. Selanjutnya Ustadz, saya mau menanyakan terkait pengambilan keputusan tentang kasus-kasus tadi, dilema etika ataupun bujukan moral tadi, Ustadz, ada tidak tantangan terbesar Ustadz yang sudah Ustadz alami dalam pengambilan keputusan tadi? Tantangan terbesar tuh saat kita merasa tidak cocok lagi dengan guru itu. Jadi memang masalah guru adalah masalah paling besar tuh di sekolah ya. Terkait lagi dengan masalah pendanaan dan masalah siswa, tapi masalah guru ini yang paling besar karena mereka lah pelaku pendidikannya di kelas itu. Jadi terkait dengan dilema seorang kepala sekolah saat
memutuskan bahwa si guru sudah tidak sesuai dengan situasi lingkungan sekolah, saat memberhentikannya itulah tantangan terbesarnya. Jadi sebetulnya sekolah ini agak sulit memberhentikan guru, tapi memang ada saat-saat seperti itu. Nah, itulah tantangan terbesarnya. Tapi karena di sini berbasis data, ada track recordnya, sebetulnya guru belum pernah ada yang melakukan perlawanan sih, maksudnya melakukan pembelaan secara dramatis gitu ya, bahwa mereka itu sebetulnya masih layak dan ini melakukan pembelaan dan segala macam. Tapi karena kita di sini ada datanya, itu yang menjadikannya lebih efektif dan efisien gitu. Nggak usah terlalu banyak dilema gitu ya yang terkait dengan perasaan. Karena kalau guru minta dikasihani juga kepala sekolah sebetulnya punya perasaan juga gitu ya. Nggak usah dipertanyakan, tapi karena memang bergulatnya percakapan tanpa data itu bikin dramatisasinya bisa jadi lebih rumit. Nah, maka sekolah ini di sakti bagian T-nya itu teliti dan berbasis kinerja itu, saya rasa itulah yang mempermudah tantangan besar itu gitu. Itulah kira-kira seperti itu. Berarti terkait tentang penilaian kepala sekolah terhadap guru yang diperkuat dengan data ya Ustadz? Iya, seperti itu. Selanjutnya udah dengar saya tadi pemaparan dari Ustadz mengenai pendekatan guru dengan platform sakti. Cuma saya pengen tahu kan, karena kan saya dengar tadi itu dia udah sampai versi ke-8. Iya. Dengar saya. Saya pengen tahu apakah ada memang tertulis atau turunan dari sakti itu ke SOP guru gitu Ustaz. Ya. Jadi kalau yang ada turunannya ke SOP guru itu visi misi ya, yang diturunkan ke divisi. Tapi kalau platform, di platform ini dia melingkupi semuanya secara secara inspiratif, seperti itu. Jadi yang menginspirasi, menyemangati itu adalah platformnya. Jadi platform-platform itu secara secara diseminasi itu bisa melingkupi semua detail-detail kegiatan di sini. Tapi itu secara inspiratif ya, maksudnya secara naratif gitu ya, tidak bersifat teknis gitu ya. Jadi peleburan antara platform dengan visi misi itulah. Jadi visi misinya ini yang membuat semua aturan itu menjadi aturan teknis. Tapi platform ini adalah bagian dari ruh atau semangat sekolah ini untuk mencapai visi misi itu. Kan kita kan mau capai visi misi. Nah, kita butuh kegiatan teknis di bawahnya, bagaimana caranya. Tapi kita juga butuh inspirasi di atasnya begitu. Jadi dia sakti itu di bagian inspirasinya. Nah, jadi kalau yang tertulis di SOP itu adalah turunan visi. Nah, seperti itu. Selanjutnya Ustadz, saya ingin tahu juga faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah ataupun membantu Ustadz dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika Ustadz. Ya, kalau yang mempermudah tadi saya sudah sampaikan sebetulnya, yaitu masalah pertama platformnya, kita dekatkan diri dengan platformnya, kemudian ada track record. Sebetulnya yang paling memudahkan kita tuh track record itu. Guru mau minta izin apa ya? Kalau saya bahasanya di sini, nggak boleh guru di sini minta izin. Kita harus profesional lah, kan begitu ya. Satu sisi kita harus mendekatkan diri ke platform kan, ke visi misi. Visi kita tangguh loh. Yang pertama itu cukup bikin dilema kan seperti itu. Nah, kalau kita nggak sering-sering nggak datang, berarti kita bertentangan dengan visi itu, bertentangan juga dengan platform sakti. Berarti kita nggak sakti dong. Tapi kan nggak ada orang yang bisa sehat terus. Mana ada orang yang masa ada urusan keluarganya sesekali kita nggak izin. Nah, bahasa tidak mau mengizinkan itu tadi adalah bahasa platform ya, bahasa platformnya. Tapi saat kita mau mentoleransi, itu track record yang bekerja.
Nah, dia seperti apa selama ini gitu. Kalau dia memang rajin, gampang itu, udahlah, silakan uruslah urusan pribadinya. Karena selama ini sebelum dia minta izin itu dia memang jarang minta izin, dan kelas itu baik-baik saja. Dia juga rajin datang, tidak pernah terlambat. Kenapa saya nggak mengizinkan gitu? Jadi kita mengidentifikasi masalah itu dari track record itu betul-betulan real atau enggak masalahnya itu. Maksudnya masalah pribadi itu yang dihadapkan dengan masalah sekolah itu real atau enggak, itu dari track recordnya. Kalau misalnya track recordnya selama ini ya, walaupun dia minta izin tuh beneran penting, tapi saya masih sulit saya mengizinkan, walaupun dia benar-benar sakit gitu. Saya tetap sulit mengizinkan karena selama ini saat dia sehat dia juga enggak profesional lah, seperti itulah kira-kira. Jadi guru investasilah kebaikannya, maka akan mudah. Kita akan bisa menggunakan tabungan kebaikan kita itu untuk minta izin, untuk ini mudah, insyaallah. Seperti itulah kira-kira. Pertanyaan terakhir ya Ustadz. Ya. Saya kan tahu kalau dari awal SDIT Nurul Azmi berdiri sampai dengan sekarang itu pasti kan beragam guru yang ada dengan berbagai alasan untuk meminta izin. Saya pengen tahu pengalaman Ustadz selama memberikan izin kepada guru, itu bagaimana pengalamannya? Ada pengalaman buruk, dan apa hal yang bisa Ustadz bagi kepada kami pelajaran itu? Bisa Ustadz ceritakan? Jadi pengalaman buruk sih nggak begitu buruk ya, tapi agak kecewa aja gitu. Entah kenapa ya, kadang manusia itu kalau diberi kepercayaan dia terlena dengan kepercayaan itu. Ada saya merasa gitu ya. Maksudnya saat dia ditekan gitu, justru dia bisa lebih bertahan gitu ya. Dia tetap rajin, dia tetap. Cuman saat diberi celah, ada semacam resiko yang berkelanjutan gitu. Jadi entah kenapa kita ini sebagai manusia itu kalau sering-sering diberi kelonggaran, nah justru itu akan ada dampak ikutannya gitu ya. Itu aja sih yang bikin saya agak sedikit kecewa, selebihnya nggak ada sih. Karena kan semua orang di sini atau semua guru di sini atau termasuk saya juga, kita berusaha untuk mendekatkan pada visi misi, mendekatkan pada platform sakti. Ya udah, kita jalan aja begitu, kan gitu. Tapi kalau untuk masalah ini, masalah pribadi yang dihadapkan dengan masalah sekolah ini, yaitu tadi, kalau saya mengizinkan, dilemanya itu guru bisa jadi lemah gitu, karena ada beberapa kasus seperti itu. Itu aja sih yang bikin saya agak kecewa. Maunya kalau diberi izin sehari ya sehari dimanfaatkan, kemudian berikutnya ya mulai rajin kembali, mulai biasa lagi gitu ya. Tapi kadang-kadang justru dia akan derivatifnya itu akan, pengulangannya itu akan lebih cepat gitu. Nah gitu, pengulangannya itu lebih cepat. Biasanya misalnya setahun tidak pernah ada minta izin, begitu dikasih bisa nanti sebulan jadi 2 kali. Jadi derivatifnya itu perubahannya agak lebih menyempit ya, agak lebih cepat gitu. Itu aja sih yang bikin saya kecewa gitu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin Ustadz. Ya. Di penghujung wawancara ini banyak sekali informasi ataupun pembelajaran terkait tentang pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah yang sudah Ustadz jalani selama ini. Semoga hasil wawancara ini menjadi pembelajaran bagi kami berdua dan bisa kami ambil hikmahnya. Terima kasih kepada Ustadz Eko Saputra SPD selaku Kepala Sekolah SDIT Nurul Azmi Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya terikot, dia nggak mati.